Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apalagi ya, nge-zoom lagi lah ini ya, membahas materi yang sebelumnya kita bahas, SPOK. Sebelumnya maaf kalau agak-agak bising, suara abang kadang ketutupan apa ya, suara-suara bising dari jalan apa kan, abang lagi di luar supaya sinyal dapat ini. Oke, sebelum kita mulai, nggak usah berpanjang lebar, kita berdoa dulu. Ya, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, kembali lagi. Sebelum kita perdalam SPOK ini, mindset kalian atur dulu. Jangan pandang SPOK ini, aduh sulit, nggak penting juga kok gini segala macam. Atur dulu, pasti kalian bisa menguasainya. Simple ini, mudah kayak nggak soal, kalau paham. Oke. Jadi kita ulang, kita resum sebentar. SPOK pertama subjek. Yang namanya subjek itu pelakunya, kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah namanya kita menentukan subjek, buat dulu kalimat pertanyaan untuk narasi itu, untuk kalimat itu. Jadi misalnya ibu membeli baju, itu kan simple. Siapa yang membeli baju? Ibu, ya kan? Terus untuk menentukan predikat, kenapa ibu gitu? Buat aja kalimat pertanyaan dari setiap untuk setiap menentukan status katanya itu. Kenapa ibu gitu? Membeli. Itu predikat. Yang jelas kalau predikat itu kalau diawali dengan kata me sama di, pasti setelah predikat itu objek. Pasti udah bisa dipastikan itu. Objek dia bisa dipasifkan gitu. Pasif itu kalau objek dijadikan subjek, itu pasif. Dan di predikatnya dari imbuhan me berubah menjadi di. Mau me-an, me-kan dan segala macamnya berubah jadi di-an, di-kan gitu. Kalau dia predikatnya berimbuhan beran atau kata dasar, sudah bisa dipastikan kalimat yang mengikuti predikat setelah predikat itu bakal pelengkap. Jangan lagi kita sebut itu objek, gitu. Jadi yang bakal mengikut setelah predikat yang berimbuhan beran atau kata dasar itu sudah pasti pelengkap. Jadi untuk menentukan objek tadi lagi, buat kalimat pertanyaannya, membeli apa gitu. Misalnya membeli ikan gitu kan. Itulah objek. Tapi kalau berbelanja ikan, berbelanja apa? Ikan, tapi ikan di situ sebagai pelengkap. Karena diawali dengan predikat yang berimbuhan atau beran. Ya kan? Belajar, itu kan kata dasar. Jadi yang mengikuti yang mengikuti predikat setelah predikat itu nanti pelengkap gitu. Terus kalau pelengkap juga bedanya, kita masuk aja beda yang pelengkap dengan objek. Kalau objek dia nggak bisa dihapus, dihilangkan dari kalimat itu. Kalau dia dihilangkan dari kalimat itu, dia bakal mengubah makna kalimat gitu. Misalnya ibu membeli ikan di pasar. Ikan di situ kalau dihilangkan, dia kalimat itu nggak punya arti gitu. Ibu berbelanja ikan di pasar. Ikan di situ karena berbelanja berimbuhannya, ikan di situ pelengkap. Kalau dihilangkan,
dia nggak akan mengubah makna. Ibu berbelanja di pasar, kan nggak mengubah makna. Terus kalau objek, dia bisa dijadikan kalimat pasif. Dia bisa berubah menjadi subjek. Ibu membeli ikan. Ikan di situ bisa berubah menjadi pasif. Subjek. Ikan dibeli oleh ibu. Tapi kalau ibu berbelanja ikan, imbuhannya di predikat. Ikan di situ nggak bisa dijadikan pasif. Ibu dibelanja oleh ikan. Kalimat nggak jelas kalimatnya. Kan gitu. Jadi ikan kalau pelengkap dia boleh dihilangkan, nggak akan mengubah makna kalimat. Terus dia nggak akan bisa dipasifkan. Kalau dia objek, nggak boleh sama sekali dihilangkan dari kalimat itu, dan dia bisa dipasifkan. Untuk satu lagi keterangan. Keterangan ini gampang aja mendeteksinya. Ubah, misalnya dia di belakang di kalimat awal, dia di belakang, kita ubah ke depan dia. Kita kasih koma. Kalau bisa, kalau jelas kalimatnya, nggak mengubah makna, itulah dia keterangan. Itu cara membedakannya. Jadi kita nggak perlu terlalu menghafal apakah itu keterangan tempat, apakah itu keterangan apa. Banyak kali itu nanti jenisnya. Keterangan penyerta lagi, keterangan sebab akibat, keterangan tujuan, keterangan cara. Wah, banyak kali tuh. Jadi kita tentukan dari situ aja. Kalau selama dia bisa dipindahkan ke depan, tapi bukan berubah menjadi subjek ya, hanya dipindah posisikan, maka dia itu disebut keterangan. Gitu aja. Jadi kita langsung praktek aja ya, nggak usah lama-lama kan. Oke Bang, siap. Baik Bang. Kita coba langsung ke melanjutkan kalimat yang semalam. Kita resume dulu, tapi sedikit dikasih pancingan, dilatih di otaknya dengan kalimat mana kemarin yang sulit itu. Yang perluasan subjek, mana dia? Oh ini. Opsi B, nomor 2. Siapa yang mau menentukan mana subjek, mana objek, mana predikat, mana pelengkap? Coba salah satu orang aja lah. Nggak usah dulu tunjuk. Saya Bang. Coba deh. Keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini subjek menurun, predikat drastis. Gini, biar yang lain juga paham. Sekalian dirimu belajar untuk menjabarkan. Coba dibuat dari kalimat tanya. Subjek itu kan mau menentukan subjek, predikat, objek, tentukan dari kalimat tanya. Kalimat pertanyaan untuk kalimat itu gitu. Jadi gimana kalimat pertanyaan yang bisa dibuat untuk menentukan subjek di kalimat itu? Apa yang menurun drastis? Keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini. Oke. Terus predikatnya? Predikatnya gimana? Nggak bisa. Bentar Bang, bentar. Oke. Kalau buat pertanyaannya susah Bang, biasanya langsung menentukan gitu. Ya, disambil biar yang mengerti bukan dirimu aja kan gitu. Yang lain yang belum mengerti mungkin dari lisan abang sulit mengerti, tapi dari tutor sebaya sesama kalian bisa saling mengerti kan gitu. Untuk menentukan predikat, gimana cara membuat kalimat tanyanya?
Dengan Bagaimana kalimatnya bagaimana atau mengapa? bagaimana keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini? Oke, mungkin lebih tepatnya kenapa dengan keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini kan gitu. Menurun gitu. Menurun gimana? Menurun drastis, itulah objek ya kan. Kalau kita ubah menjadi kalimat pas, tunggu, menurun drastis, menurun. Iya, tunggu ya, menurun drastis. Objek itu ya, karena coba kita pasifkan, drastis. Aneh ya kalimatnya. Susah kali Bang nomor 2 nih. Iya, karena gini, ini yang keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini itu perluasan subjek, Bang. Ini Bang Raffi kan? Iya, betul. Nah, itu perluasan subjek. Perluasan subjek itu kalau ada konjungsi yang di tengah-tengah kalimat. Jadi kalau subjek terus yang misalnya mobil yang berwarna merah dibeli, itu berarti mobil yang berwarna merah itu sebagai subjek gitu, perluasan subjek. Perluasan subjek itu maksudnya di dalam subjek itu kita bisa juga menentukan pola kalimatnya lagi gitu. Nah, ini kan subjeknya keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini. Itu punya pola juga, Bang. Subjek, di dalam subjek itu ada pola gitu. Keuntungan usaha, subjek yang diterima gitu kan. Keuntungan usaha, subjek diterima, predikat Mami, objek bulan ini, keterangan waktu. Jadi di dalam subjek bisa dibuat lagi pola gitu, tapi itu perluasan subjeknya itu. Nanti kalau di SKD, insya Allah yang penting tahu aja kita, nggak usah pakai nggak sampai yang perluasan subjek dan segala macam, itu udah sampai ke kalimat majemuk itu. Ini kalimat majemuk ini. Jadi nggak usah terlalu mikirin sampai ke perluasan subjek lah. Yang penting tahu mana itu subjek, mana itu predikat, mana itu objek. Ada tanya mau bertanya? Bang, aku live dulu ya Bang ya, ajan Bang. Oh ya, iya Bang. Nanti aku balik. Nanti aku balik lagi. Oke, jangan bawa gorengan Bang ya. Siap. Oke Bang. Oke lah, kita lanjut yang tadi kemarin sampai yang mana nih kita? Yang C udah. Yang dodol udah ya. Nasar gembira karena ia lolos CPNS di instansi favoritnya. Sampai mana kemarin? Udah, kita mulai dari nomor 3 lah. Coba. Siapa yang bisa menentukan pola kalimatnya yang nomor 3? Soalnya dulu, Durjana meminjami Nirwana jaket mahal. Siapa yang mau mencoba? Saya, Bang. Siapa namanya itu, Dek? Yang lain aja deh, Bang. Amer saya, Bang. Yang lain aja deh, Bang. Ya, kenapa? Cobalah. Masa udah maju mundur lagi? Ayo, coba dulu. Subjeknya Durjana. Terus buat dulu predikatnya siapa yang meminjami Nirwana jaket mahal? Durjana. Oke. Terus kenapa Durjana? Kenapa Durjana meminjami Nirwana jaket mahal? Terus meminjami apa? Jaket, objek, jaket. Ayo. Mana? Jaket pelengkap, jaket
pelengkap, mahal, keterangan. Nirwana apa? Objek. Objek. Meminjami apa? Nirwana. Meminjami siapa gitu kan? Siapa atau apa? Meminjami nirwana. Kenapa nirwana gitu kan? Meminjami nirwana apalah istilahnya. Itu kan jaket mahal itu kan menjelaskan si objek deh. Pelengkap itu penjelas dari objek gitu. Namanya melengkapi objek, penjelas dari objek gitu. Jadi jaket mahal itulah pelengkap. Nggak perlu kita buat mahalnya itu keterangan, karena kalau keterangan itu harus bisa diubah posisinya menjadi di depan, ditambah tanda koma. Coba kita buat mahalnya itu di depan. Mahal, koma, Durjana meminjami Nirwana jaket. Gimana maksudnya? Kan nggak bisa. Menentukan ciri-ciri keterangan gitu aja. Selama dia bisa diubah posisinya di depan, udahlah keterangan lah itu. Kita lihat contoh kayak opsi bola. Coba. Bola itu ada keterangan. Mana siapa yang mau mencoba lagi untuk bola menentukan pola kalimatnya? Mana subjek, mana predikat, mana objek, mana pelengkap? Siapa? Adalah yang belum paham, jangan diam-diam. Ini belum tentu kita buat lagi SPOK ke depannya. Opsi Iya, berapa? Bang, betul itu. Opsi yang mana, Bang? Opsi bola, yang bola ini ya. Nomor 3 bola. Kepala keuangan sudah bekerja di perusahaan selama puluhan. Nampak di situ ini kan? Nampak ya. Oke. Selama puluhan tahun. Ayo buat analisis pola kalimatnya. Siapa yang mau mencoba? Jangan buang-buang waktu kalian. Jangan sia-siain kesempatan. Saya, Bang. Coba. Siapa yang bekerja di perusahaan selama puluhan tahun? Kepala keuangan, subjek. Oke, terus kenapa kepala keuangan? Kenapa kepala keuangan bekerja? Ya. Predikat. Ya. Terus? Di perusahaan, objek. Selama puluhan tahun, keterangan. Udah fix, nggak mau diubah. Host the audience, 50-50. Nggak mau diubah. Perusahaan pelengkap ya, Bang? Perusahaan pelengkap. Coba dibuat di perusahaan selama puluhan tahun di depan deh. Ubah posisinya. Di perusahaan selama puluhan tahun, kepala keuangan sudah bekerja. Tetap sama nggak artinya? Di perusahaan selama puluhan tahun, kepala keuangan sudah bekerja. Beda. Sama maknanya itu. Perusahaan, keterangan tempat, selama puluhan tahun, keterangan waktu. Gitu, jadi polanya SPK. Pokoknya kita ubah di depan. Kalau dia pelengkap, nggak akan mungkin dia bisa jadi di depan. Artinya nggak jelas, kayak itu tadi mahal. Mahal, Durjana meminjami Nirwana jaket. Nggak pernah ada yang kayak gitu, artinya pun nggak jelas. Arti kalimatnya itu nggak jelas. Kan gitu. Oke. Belum dapat poinnya? Kita coba lagi. Coba lagi, kayak ini. Karena ketahuan membolos, Rehan pun harus menerima hukuman. Ayo coba analisis yang ayam. Yang lain, siapa yang mau mencoba yang lain?
Ayo bersuara. Jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu. Aku Bang, Ayo. karena ketahuan membolos ini keterangan, Ya. Rehan cek pun harus menerima ini predikat, hukuman itu objek. Nah, coba kita ganti karena ketahuan membolosnya itu ke belakang. Raihan pun harus menerima hukuman karena ketahuan membolos. Tetap sama kan? Artinya Iya. kan? Jadi kayak gitu aja cara menganalisis, mencari tahu mana itu keterangan atau justru objek ataupun pelengkap. Nggak usah kita bingung-bingung gitu. Coba yang C, ada keterangan di situ. Siapa yang mau mencoba? Ayo, yang suara yang belum pernah Bang dengar lah. Izin Bang, aku Bang. Yuk, silakan. Gratis kok. Guru itu subjek. Ini yang C ya Bang ya? Ya, buat dulu kalimat pertanyaannya deh. Guru, gimana maksudnya Bang? Dibaca gitu? Buat dulu kalimat pertanyaan dari kalimat itu untuk menentukan subjeknya, predikatnya. Ini barusan masuk atau udah dari tadi? Baru setengahnya Bang. Buat dulu kayak menentukan subjek. Buat kalimat pertanyaan dari penggalan kalimat itu. Siapa yang menyuruh kami supaya tertib? Gitu. Oh Ayo. gitu. Jadi kayak buat kalimat pertanyaan. Iya, supaya yang lain juga ngerti gitu kan. Siapa yang menyuruh kami tertib? Habis itu guru menyuruh kami supaya tertib gitu Bang. Guru kan gitu, guru subjeknya. Terus gitu. buat lagi pertanyaan untuk menentukan si predikat. Yang predikatnya? Kenapa guru menyuruh kan gitu. Itulah predikat. Menyuruh apa? Menyuruh Supaya kami atau tertib. menyuruh siapa gitu. Menyuruh siapa? Menyuruh kami supaya tertib itu keterangan itu Bang ya? ya, keterangan sebab akibat. Perintah guru itu karena supaya tertib. Kan gitu. Kita ubah menjadi depan. Supaya tertib, guru menyuruh kami gitu. Kan sama. Ya kan? Iya, ya. Oke. Mana lagi yang ada keterangannya ya? Nih, nomor 5 yang ayam. Siapa yang mau mencoba? Ini udah berapa orang? Bisa dilihat nggak ini ya? Wah, 6 orang. Dek Nopi, itu tadi suara Dek Nopinya. Ini Gusti baru abang dengar nih. Coba Dek Gusti, paham? Udah mengerti SPOK? Halo. Delay kah? Saya deh Bang. Ayo. Coba. Nomor 5 yang ayam. Uangnya disimpan di dalam lemari besi. Apa yang disimpan di dalam lemari besi? Uangnya Mantap. subjek. Iya, mantap. Terus. Mengapa uangnya disimpan predikat? Terus?
Di mana uangnya disimpan? Di dalam lemari besi keterangan. Iya. Coba kita ubah keterangannya itu dari depan. Di dalam lemari besi, koma, uangnya disimpan. Ya udah, ya uangnya disimpan di dalam lemari besi kan, sama juga artinya kan? Ya kan? Oke, mana lagi ya? Mana yang belum? Supaya matahari menampakkan sosoknya. Simpelnya ini, kayak nggak kalimat. Ayo, siapa yang mau coba lagi? Mana subjek, mana predikat, mana objek? Dirimu Aneta nggak mau mencoba? Enggak, Bang. Atau baru bangun tidurnya itu? Hah? Iyalah. Oh, Mak. Coba dulu, ayo. Dodol. Apa, Bang? Dodol. Ya. Matahari itu subjek, ya kan? Buat dulu kalimat pertanyaannya. Oh, Ayo. siapa yang menampakkan sosoknya matahari? Oke, mantap. Terus. Eh, kenapa matahari? Kenapa matahari? Ya, Kenapa matahari menampakkan sosoknya? Menampakkan apa? Sosoknya. Nah, jadi sosoknya itu sebagai Predikat. sosoknya? Enggak deh, Pak. Enggak tahu dah. Iya, kok bisa? Mana ada kayak gitu nanti? Ini Neng Apa, lihat Bang? jawaban di layar monitor. Ini udah dibaca, nggak tahu dah, udah lewat. Udah nggak aku jawab. Mana bisa kayak gitu? Oh alah, ayo. Mana Ci? Nggak tahu lah. Sosoknya sebagai apa di situ? Objek, Bang. Oke. Tapi kenapa objek? Hah? Kenapa objek? Kan menampakkan sosoknya. Ya apa hubungannya menampakkan sosoknya dengan menjadi objek? Kan mekan itu loh. Kenapa mekan? Lah kan menampakkan setelah dapat makan kan nanti pas dipastikan itu objek. Iya, objek. Terus kenapa lagi penyebab si sosoknya itu menjadi objek? Ayo, ciri-ciri objek tadi yang bilang pembedanya dengan pelengkap. Bisa dipasif? Kan. Coba pasifkanlah. Dirimu yang bilang bisa dipasifkan. Pasifkanlah coba. Ya, itu dirimu yang bilang bisa dipasifkan, deh. Cobalah dipasifkan. Nggak bisa, Bang. Bah. Sosoknya ditampakkan matahari gitu. Mantap, itu dia. Sosoknya ditampakkan oleh matahari. Oh. Jangan langsung bilang nggak bisa, mindsetnya itulah dirubah. Coba dulu salah urutan belakang gitu. SPOK. Karena kalau cewek salah balik lagi ke pasal pertama. Selalu benar. Udah, ayo lanjut lagi. Oke. Siapa lagi yang nelpon nih? Bukan. Bukan ya? Oke, lanjut. Yang entok coba. Siapa yang mau coba? Ini hanya 6 orang, jadi tahu lah bang siapa-siapa aja. Amer, Bang. Nah, coba Amer.
Mana Ayo. soalnya Bang? Bentar ya. Ini Fanta siapa? Aku, Bang. Aku. Oh, iya. Ini kok abang email yang ini om pakai ya? Aduh, Yang mana? enggak. Biasa kalau untuk cloningan. Oh. Oke, siapa lagi yang mau coba yang nomor 3 opsi E? Sebelum mendirikan perusahaan itu, dia hanya seorang petani cabai di desanya. Dia hanya seorang petani apa? Ya. Saya Bang. Yuk, siapa? Ayo lanjut deh. Ajar. Gas. Sebelum mendirikan perusahaan itu keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Keterangan waktu. Sebelum mendirikan perusahaan, berarti ya keterangan waktu. Ya kan? Saat kapan dia? Saat sebelum kan gitu. Tapi udah nggak apa-apa lah, keterangan aja udah. Terus subjeknya mana? Siapa yang mendirikan perusahaan itu? Seorang petani. Hah? Kalau dia membuat kalimat pertanyaan dari subjek, jangan dari kalimat keterangannya deh, tapi dari kalimat setelahnya gitu. Baik Bang. Siapa yang menjadi seorang petani cabai di desanya? Dia. Terus Kenapa dia? Seorang petani. Hanya seorang petani. Sebenarnya samanya itu dengan ya dia bertani cabai kan gitu juga itu. Iya, Tapi Bang. dia diubah di situ jadi memakai imbuhan pe. Itulah menjadi pasif. Imbuhan pe, imbuhan ke, imbuhan di itu pasif. Tapi kalau ke sama pe dia nggak bisa diubah menjadi kalimat aktif gitu. Yang jelas kita tahu aja itu pe, walaupun dia petani jadi sebuah profesi, tapi itu tetap walaupun bukan kata kerja tapi itu tetap jadi predikat karena dia diawali dengan imbuhan kan gitu. Oke. Hanya seorang petani predikat, terus cabai pelengkap ya di desanya keterangan Bang. Mantap Krina. Jadi kalau kita hilangkan cabainya, dia hanya seorang petani di desanya. Tetap ada kalimatnya. Ya kan? Iya, Bang. Ya, oke. Gimana? Udah mulai sedikit banyaknya tercerahkan? Dapat ilhamnya itu kan? Jadi usahakan ilhamnya dapat sekarang daripada menunggu ilham nanti saat ujian. Ya kan? Lanjut? Atau udah selesai? Lanjut, Bang. Lanjut nomor 4. Ayo kalimat soalnya itu gimana? Siapa yang mau membedahnya? Kak Aneta katanya, Bang. Ayo, kalian nasi oper-operan yang lain. Dek Novi sebut. Siapa lagi? Amer. Bangga Raisa itu. Ini tadi Dek Jamil ada ya, tapi udah keluar deh ya. Bang, aku telah kembali. Oh iya Bang, mau coba Bang. Soal yang mana Bang? Nomor 4, apabila kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, semua impianmu akan segera tercapai. Bedah pola kalimatnya Bang. Ini cari yang jawaban benar kah? Enggak, bedah aja pola kalimatnya, enggak perlu kita cari opsi mana yang benar. Oh, maksudnya yang aku cari pola kalimatnya yang soalnya atau pilihannya? Kalimat soalnya Bang, apabila kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, semua impianmu akan segera tercapai. Oh, susah ya. Bentar Bang, bentar ya. Oh, yang gampang aja dulu, coba.
Mana ya? Yang entot. Keberhasilan membutuhkan tekad yang kuat. Ini menentukan pola ya? Keberhasilan. Halo, cek. Masuk. Oh. Keberhasilan membutuhkan tekad yang kuat. Keberhasilan subjek ya? Halo, Oh, susah banget ya. ntar ya. Kita Lama banget memang aku bang di spok ini bang. Lama banget memang aku di spok ini. Enggak, di tempatkunya juga Bang koneksinya. Tadi aku yang keluar sendiri. Keluar tiba-tiba gitu. Tarma tadi. Oke, ayo coba yang kalimat di opsi E Bang. Keberhasilan membutuhkan tekad yang kuat. Bedah pola kalimatnya. Menentukan ini ya, spoknya ya. Keberhasilan membutuhkan tekad yang kuat. Mana subjek, mana predikat, mana objek, mana pelengkap, mana keterangan. Buat Keberhasilan dulu subjek bang. biar mudah, buat dulu kalimat tanyanya Bang. Kalimat pertanyaan dari kalimat itu. Siapa gitu? Siapa yang gini gitu. Kok aku susah ya. Mudah ini loh Bang. Oke, sini kutuntun. Kalimat pertanyaannya untuk menentukan subjek. Siapa yang membutuhkan tekad yang kuat? Atau apa yang membutuhkan tekad yang kuat? Keberhasilan. Mantap. Terus kalimat pertanyaan untuk menentukan predikat. Kenapa keberhasilan itu? Oh, dibutuhkan. Membutuhkan, ya. Ya, membutuhkan. Itu predikat. Untuk menentukan kalimat pertanyaan untuk menentukan objek. Membutuhkan apa? Membutuhkan tekad. Jadi yang kuat itu Keterangan ya. Pelengkap. ya pelengkap. Dia menjelaskan yang kuat. Dia menjelaskan si objek, si tekad ini, tekad yang kuat. Jadi pelengkap itu menjelaskan si objek gitu Bang. Melengkapi objek dia gitu. Jadi kalau kita yang melengkapi si objek ini itu pelengkap. Betul. Kalau kita hilangkan pelengkapnya, si yang kuatnya itu, keberhasilan membutuhkan tekad. Tetap ada maknanya kan? Tetap ada. Coba kita hilangkan tekadnya. Keberhasilan membutuhkan yang kuat. Kalimat opo itu. Yang kuat opo. Ya kan? Itu kalau yang dibalik-balik tadi apa Bang? Keterangan. Yang predikatnya dibalik-balik tadi. Membutuhkan sama dibutuhkan tuh ya. Itu mempasifkan kalimat. Coba itu pasif. Objek. Si objek yang bisa dipasifkan. Coba pasifkan yang keberhasilan membutuhkan tekad. Tekad dibutuhkan oleh keberhasilan. Oleh keberhasilan ya. Iya. Ya. Jadi jelaskan perbedaannya objek sama pelengkap. Berarti bisa juga Bang. Tekad yang kuat dibutuhkan oleh keberhasilan. Bisa. Mau berarti jadi pakai yang kuatnya, mau yang nggak kita pakai, bisa juga. Kalau seandainya dipakai tekad yang kuat, berarti dia itu subjek kan, tekad yang kuat itu. Iya. Karena perluasan yang di tengah-tengah tadi ya. Iya, ada yang di tengah-tengah, perluasan subjek. Oke Bang. Kenapa yang kuat itu bukan keterangan? Karena kita ubah posisinya di depan, ditambah koma, nggak jelas kalimatnya Bang. Yang kuat, koma, keberhasilan membutuhkan tekad. Kan nggak pernah ada yang kayak gitu Bang.
Oke, Harus siap, dia Bang. mengikuti, kalau namanya yang ada kata yang, harus ada juga yang menjelaskan sebelumnya gitu, kata yang sebelumnya, entah tekad, mobil yang berwarna merah kan gitu. Ya. Harus ada Bang, kata bendanya dulu kan gitu. Bang, berarti subjek itu nggak mesti kayak kata ganti orang gitu ya? Nggak mesti Bang. Yang penting dia bisa menjawab pertanyaan kalimat dari apa yang tadi yang kita buat tadi. Iya, iya, iya. Siapa atau apa yang membutuhkan tekad yang kuat, keberhasilan. Ya kan? Udah itu sebagai subjek. Kenapa Misalnya, keberhasilan? Bang, Ah, perusahaan mengalami kerugian yang besar. ayo. Berarti itu bisa dipasifkan ya? Kerugian Bisa. yang besar dialami Ini. oleh perusahaan. Gini Bang, kalau dia imbuhan ke, pe, sama di, itu udah bentuk pasif Bang. Yang aktif hanya me sama mekan. Oh, iya, iya. Kalau kerugian nggak bisa lagi dipasifkan, dirugian nggak jelas itu Bang. Itu memang udah pasif gitu. Kerugian itu udah pasif. Perusahaan mengalami Petani. kerugian. Iya, petani itu kan jabatan seorang yang kerjanya bertani. Tapi itulah makanya dikasih imbuhan pe. Itu tetap jadi pasif gitu. Walaupun dia sebenarnya itu profesi. Dia menjadi predikat karena dia dikasih imbuhan pe. Kan gitu. Walaupun kalau dia di depan misalnya petani, ya memang dia jadi subjek. Tapi kalau dia sebagai seorang petani cabai, seorang petani di situ dia sebagai predikat Bang, karena diawali dengan imbuhan pe. Dianya sebagai subjek gitu ya. Iya, dianya itu sebagai subjek. Seorang petani cabai itu berarti itu seorangnya subjek gitu ya? Enggak, dianya itu sebagai subjek. Sebagai seorang petani, itulah dia sebagai predikat. Cabai, itulah objeknya. Siapa yang menjadi yang sebagai seorang petani cabai? Dia. Kan gitu. Kenapa dia? Iya. Sebagai seorang petani cabai, sebagai seorang petani. Makanya predikat. Sebagai seorang petani apa? Cabai. Berarti di seorang petani itu di situ sudah ada subjek dan predikatnya. Iya. Kalau yang imbuhan pe tadi ya Bang ya? Iya Bang. Oke, dapat poinnya kan Bang. Pokoknya dia kalau ada imbuhan, udah pasti predikat. Tapi jangan pula yang di depan dia gitu loh. Jangan pula posisinya sebagai di depan. Di tengah-tengah kayak gitu. Kalau sebagai ada imbuhan, udah dia itu sebagai predikat. Oke. Jadi untuk menentukan juga keterangan tadi, kan sempat Abang sebut yang kuat itu keterangan tadi kan? Iya. Kenapa bukan keterangan dia? Kayak yang aku bilang, kalau kita ubah posisinya menjadi di depan, dia merusak kalimat, nggak jelas itu. Yang kuat itu, dia harus bisa diubah posisinya menjadi di depan, ditambah dengan kata koma, tanda koma. Kayak ini kemarin, yang opsi dodol ini, dia bisa di depan kan? Kalau kita pindahkan dia ke belakang, aku membelikan adikku mainan baru sesuai dengan pintanya kemarin. Sama juga artinya kan Bang? Iya, sama. Udah, itulah dia keterangan. Jadi keterangan itu dia bisa dibolak-balik posisinya aja ya, bukan jabatannya. Bukan kalau jabatan. Keterangan tempat bisa dibolak-balik juga nggak Bang? Semuanya Bang. Keterangan sebab akibat. Keterangan itu bisa dibolak-balik. Semuanya, iya. Yang nggak bisa itu, yang nggak bisa diubah ke depan posisinya hanya pelengkap. Oke, siap. Kayak yang kuat ini kan dia pelengkap. Iya. Dia nggak bisa dibuat ke depan, hancur makna kalimatnya itu. Kalau objek, dia bisa diubah jadi di depan, tapi bukan sekedar berubah posisi, tapi dia berubah menjadi berubah jabatan juga, menjadi subjek. Kayak Bang, tekad itu. Kenapa itu Bang? Bang,
Opsi dodol ini berarti kemarin keterangan waktu. Ya, Terus aku subjek. betul. Membelikan itu predikat. Betul. Adikku objek ya. Iya, Mainan baru sesuai dengan pintanya itu pelengkap. betul. Udah. Berarti kalau kayak dipasifkan nih gimana dia, Bang? Ya, adikku itu aja, Bang, yang diapai, yang dibolak ke diubah posisinya menjadi depan. Adikku dibelikan oleh aku. Tanpa pelengkapnya pun enggak masalah ya kan, Bang? Tidak ada masalah. Dia tetap ada paham, makna Bang. kan? Adikku Iya, dibelikan siap. oleh aku, dengan aku membelikan adikku. Sama kan? Iya, Artinya. iya. Itu dia. Pelengkap Dapat, itu Bang, pokoknya poinnya, kalau Bang. dihilangkan, dia nggak akan mengubah makna apapun dari kalimat itu gitu. Aku Siap, membelikan siap. adikku, udah. Tetap juga Berarti si aku kan. Berarti poin yang aku dapat nih, pelengkap ini walaupun dia hilang nggak masalah. Terus keterangan tempat, waktu, dia bisa di depan, bisa di belakang. Betul, tanpa mengubah jabatan. Ya, tanpa mengubah ya, Bang ya. Ya. Oke, siap, Bang, siap. Paham sampai di situ, Bang. Oke, kalau kayak gini kan responnya enak. Ditanya sedalam mungkin yang nggak paham. Siap, Bang. Mana lagi yang belum? Sekarang siapa yang mau kalimat soal nomor 4 ini yang belum kan? Saya, Bang. Kenapa lah ini asik keluar masuk aja? Mana tadi? Lanjut, Bang, lanjut. Mungkin Bentar, sinyal, Bang. Kak. Iya, susah kali sinyalnya ini, Bang. Mana tadi lagi? Oke, nomor 4 tadi ya. Ayo, siapa yang mau mencoba kalimat nomor 4? Kalimat soalnya. Saya, Atau Bang. bisa? Oke, ayo, hajar deh. Apabila kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, keterangan. Mantap, Krina. Lanjut. Apa yang akan segera tercapai? Semua impianmu, subjek. Oke. Kenapa semua impianmu segera? Ya, Bang. Predikat segera ya, Bang. Ayo, mana yang ada imbuhannya itu? Mana yang punya imbuhan? Impianmu. Ayo, mu itu bukan imbuhan. Itu hanya sebagai pelengkap Tercapai, Bang. ganti kamu, Tercapai. Mantap. Kata dasarnya? Capai. Jadi, mana yang predikat? Segera tercapai. Mantap. Ini siapa? Ini siapa? De Amer atau de siapa? Merisa, Bang. Oh, Merisa. Udah besok dirimu sekdin kan? Iya, Bang. Udah langsung 150 ya, Dek ya. Amin, Bang. Makasih, Bang. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba opsi A? Saya, Bang. Habis ini mau izin keluar soalnya, Bang. Oke. Dan lupa oleh-oleh nanti, Dek ya.
Mau apa, Bang? Mau apa mau ditanya. Lanjutlah, ayam, ayo. Kalimat yang ayam. Siapa yang memiliki saudara? Jarwo. Iya, Kenapa Jarwo memiliki predikat? mantap. Mengapa Jarwo? Kalau objek gimana pertanyaannya, Bang? Memiliki apa? Memiliki apa? Saudara. Iya, Objek. Kembar. Pelengkap. iya. Yang berbeda usia 3 menit. Keterangan, Bang. Ya, keterangan waktu kan. Iya, Bang. Mantap. Jadi kalau saudara itu dijadikan pasif bisa. Saudara dimiliki oleh si Jarwo. Iya kan? Iya, Bang. Bang, Kembarnya kita hilangkan. Jarwo Bang. memiliki saudara. Apa itu? saudara kembar itu bukan satu kalimat ya? Enggak. Ya saudara kan ada artinya, Reza. Aneta Ya ini, Bang. saudara juga. Mau itu saudara kembar, mau itu saudara kandung, mau itu saudara tiri. Nggak ada masalah kan? Oh, Ya kan? Kecuali Iya, kayak Bang. sepak bola. Sepak bola, kalau dipisah itu udah lain makna. Sepak pekerjaan, bola benda. Ya kan? Apalagi kira-kira satu apa? Dia satu benda atau satu pekerjaan terdiri dari 2 kata. Apalagi ya? Sapu tangan itu enggak? Sapu tangan gitu, Bang. Lampu tangan. Lihat, lampu kan ada artinya kan, Raisa? Ya sama juga mengeluarkan cahaya kan? Sapu tangan, Bang. Sapu tangan maksud. Sarung tangan. Iya, Bang. Ya bisa itu. Iya, sarung tangan, sapu tangan juga bisa. Kalau sapu aja kita apa itu lain artinya kan? Iya sih memang. Nah, itu dia yang bukan pelengkap kata kerja ataupun kata benda yang terdiri dari 2 kata. Dia kalau dipisah udah lain maknanya gitu loh. Nah, itu nggak bisa jadi pelengkap. Kalau ini kan kayak tadi yang berwarna merah gitu ya, itu mau misalnya lemari yang kuat gitu. Lemari aja kan ada artinya tanpa harus ada yang kuat gitu kan. Kalau ini saudara kembar, ya saudara aja ya ada artinya kan. Ya itu juga mau dia saudara tiri, mau dia saudara kandung, mau dia saudara kembar, nggak ada masalah kan. Iya. Itu dia cara membedakannya, Raisa. Jadi nanti kalau misalnya kita pisah itu tetap sama maknanya, berarti kata setelahnya itu lagi pelengkap gitu loh. Nah, saudara itu objek tanpa harus ada si kembar. Kata kembar ini saudara aja udah sama maknanya dengan saudara kembar kayak saudara tiri kayak saudara apa kan gitu. Nah, jadi berarti setelahnya ini pelengkap, dia si kembar itu pelengkap. Dapat apanya pemahamannya? Bang, nyoba dong. Nyoba apa, Bang? Yang itu opsi B, nomor 4. Ayo, ajar. Inisiatif gini kan enak. Oke, ajar, Bang. Ketika aku ingin menekuni bidang ini, itu keterangannya, Bang. Iya, betul. Lanjut. Terus siapa yang mendukung? Siapa yang mendukung? Orang tua, subjek. Ya. Terus siapa yang didukung? Kenapa orang tua? Kenapa orang tuaku? Oh, kenapa orang tuaku mendukung? Mantap. Iya, predikat. Udah, keterangan subjek. Aku, gitu ya. Aku. Iya, Bang. Iya, jokes bapak-bapak ya, Bang ya. Padahal nggak ada aku zaman aku. Oh, nggak ada. Oh, ya, nggak ada. Sorry, Bang. Itu langsung nyambung subjek ya. Orang tua aku. Sorry. Nggak apa-apa, Bang. Kalau nggak kayak gini kan bosan udah, Bang. Oke. Jadi pilihan B ini tidak lengkap ya, Bang? Ya, memang kayak gitu kalimatnya, Bang. Bukan nggak lengkap. Memang itulah dia. KSP. Yang penting kalimat itu kalau udah ada subjek predikat.
Udah ada subjek, predikat, udah. Itu udah disebut kalimat. Iya. Ya, siap. Nggak mesti ada objek. Nggak mesti ada objek, nggak mesti ada predikat, pelengkap, gitu. Oke. Lanjut, yang cantik. Siapa lagi? Makin enak kan? Atau makin ruwet? Ruwet enak. Ya, ruwet enak. Ajar. Siapa lagi yang mau coba? Ayo Bang. Ayo, semangat sikit. Ini Dek siapa? Dek Novi atau siapa? Melisa Bang. Melisa. Dek Novi nggak ada dengar suaranya. Masih di sininya? Atau sambil kerja ya? Yang belum bersuara, ayo Dek Gusti, Dek Novi. Udah itu aja. Yang mana tadi ya? Opsi C. Cobalah Dek Mer. Apa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Keinginan Livi, subjek. Ya. Kenapa keinginan Livi lebih kuat? Predikat. Apa yang lebih kuat? Keinginan orang tuanya. Kenapa objek. lebih gini? Kita kalau objek itu kenapa lebih kuat? Kenapa gitu kan? Kenapa lebih kuat gitu? Kalau nggak ada yang menjawab itu, berarti itu bukan objek atau bukan pelengkap. Kalau daripada keinginan orang tuanya, itu keterangan pembanding. Kan daripada, itulah keterangan pembanding. Ada keterangan sebab akibat. Nah ini, coba kita ubah keterangan pembandingnya ini. Jadi posisi depan. Daripada keinginan orang tuanya, keinginan Livi lebih kuat. Bisa kan? Bisa Bang. Nampak pembedanya keterangan? Nampak Bang. Oke, asal jangan nampak yang lain ya Dek ya. Lanjut. Kemarin ini udah ya tadi ya? Dodol sama ento udah ya? Yang opsi A nomor 5. Gampang ini. Ayo, siapa yang mau coba? Pak. Ya, ajar. Oke. Ayam kan? Iya. Oke. Siapa yang disimpan uangnya? Iya. Kenapa uangnya disimpan? Halo? Halo. Kenapa? Terus habis disimpan? Disimpan. Di mana uangnya disimpan? Di dalam lemari besi. Jadi di dalam lemari besi itu sebagai? Itu keterangan. Raisa, dirimu depan kipas ya atau pakai headset? Ada aku bang depan kipas bang. Suaranya nggak jelas gitu loh. Atau sinyal? Masa lebih elit tembung Raisa daripada apa sana? Jangan jauh kali suaranya. Jangan pula di depan pintu dibuat HP-nya Raisa. Ayo coba. Apa tadi yang di dalam lemari besi sebagai? Di dalam lemari besi itu sebagai keterangan tempat. Tenang, sabar. Orang Medan tapi jangan ngegas terus. Ayo. Jadi subjeknya uangnya disimpan dalam. Jadi kenapa di dalam lemari besi sebagai keterangan? Karena ada itu di dalam lemari besi uang. Ayo, Pak, kalian kenapa kok baru di apa kayak gitu udah langsung bingung?
Kenapa di dalam lemari besi jabatannya Oke. sebagai keterangan? Ya, itu kalau kita pindahkan ke depan, di dalam Mantap. Ayo lanjut. Di Uangnya- dalam lemari besi, uangnya disimpan. makanya dia jadi jabatan keterangan ketika dia Iya. dipindahkan. Oke, si Majunta. Oke, mantap. Ya harus kayak gitulah. Jangan pula diuji kenapa ini jadi kayak gini. Nggak tahu, bingung. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Yang bola, siapa lagi mau mencoba? Aku, Siapa Bang. itu, Dek? Novi. Oh iya, oke, ayo. Gini. Siapa yang bersedia berkorban dia? Iya. Lanjut, Dek. Kenapa dia bersedia? Oke. Bersedia apa? Berkorban. Iya. Demi kepentingan negara, keterangan. Iya. Kita ubah kalimatnya. Demi kepentingan negara, dia bersedia berkorban. Ya kan, jelas keterangannya kan. Kenapa berkorban itu dia sebagai sebagai objek? Karena yang bersedia di situ itu ya udah kata apa juga gitu kan. Udah kata kerja. Jadi kalau kita bersedia, ayo berkorban itu sebagai apa, Dek? Bilang tadi sebagai apa? Berkorban sebagai objek. Tunggu ya. Oh, enggak. Bukan sebagai objek dia itu. Itu bersedia berkorban, itu satu jabatan itu sebagai predikat karena dia diawali dengan imbuhan ya kan? Jadi polanya SPK gitu, Bang. Iya, SPK. Karena gini, kalau berkorban yang kita hilangkan, kalau misalnya berkorban itu mau kita pisah, bukan predikat, itu nggak jelas deh. Walaupun pelengkap dia kita hilangkan juga nggak jelas kalimatnya. Dia bersedia demi kepentingan negara. Bersedia apa? Harus ada bersedia berkorban. Iya. Kan gitu. Kalau kita jadikan objek, itu menyalahi aturan karena predikatnya diawali dengan kata ya kan? Yang dihilangkan, Bang? Kalau bersedia dihilangkan? Bersedia. Dia berkorban demi kepentingan negara. Ya bisa, tapi kan si berkorbannya itu itulah berkorbannya itu dia menjadi predikat juga. Tetap bisa, Bang. Karena dua-duanya itu kata apa kan? Jabatannya predikat. Kalau dia bersedia berkorban, enggak boros gitu, Bang? Ya, termasuk borosnya ini sebenarnya. Dia berkorban demi kepentingan negara ya itu itu udah jadi kalimat kan gitu. Oke, Bang. Termasuk pemborosan kalimat juga ya ini. Tapi ya namanya soal apa kan mengecoh ya kayak gitulah dibuat, Bang. Iya, Bang. Siap, Bang. Oke. Bang, kalau nomor 5 tuh soalnya polanya gimana, Bang? Indonesia, subjek mana ya? tadi? Udah. Yang Aku karena soal takutnya nggak nampak kalian kalimatnya, jadi nggak kuapa. Indonesia pernah juga berjaya. Ayo. Siapa yang pernah juga berjaya? Indonesia. Kenapa Indonesia? Berjaya. Jadi subjek predikat. Mantap. Enak kan? Oke, gampang Bang, kan? Siap, Bang. Jadi tahun depan kita hantam itu kalau muncul soal kayak gini ya kan, Bang? Ajar, Bang. Bismillah. Ya, amin. Capek aku jadi penonton, Bang. Capek aku jadi penonton. Iyalah, 450 plus lah target ya kan? Amin. Bismillah. Oke. Ini kita 5 menit lagi lah ya. Biar jangan terlalu apa. Ini udah mulai karena cuma 6 orang juga. Jadi orang-orangnya ini udah mulai paham nih dia melihat. Tinggal 6 orang. Nggak mesti terlalu lama, Bang. Yang penting kena.
Iya. Dua kalimat lagi lah ya. Oke, Bang. Oke, yang cantik. Coba buat. Coba bedah. Kenapa? Dibawa siapa dibawa? Iya. Coba cantik. Puisi itu. Halo, masih di sini kan? Masih, Bang. Oke. Puisi itu ditulis untuk sahabatnya yang telah tiada. Bedah. Siapa yang mau mencoba? Apa yang ditulis? Puisi. Ya. Kenapa Puisi puisi? Kenapa puisi itu ditulis? Ditulis untuk siapa atau ditulis untuk apa? Ditulis untuk sahabatnya. Berarti Yang, subjek, predikat, yang telah tiada? keterangannya. Pelengkap ya? Iya. Melengkapi atau menjelaskan si objek. Ya kan? Oke. Berarti kan puisi itu ditulis untuk sahabatnya, enggak tetap oke aja walaupun pelengkapnya dihilangkan. Apa, Bang? Puisi itu ditulis untuk sahabatnya, itu tetap Iya, tetap ada maknanya. tetap ada maknanya kan? Iya, nggak usah ada yang telah tiada pun ya udah ada maknanya juga. Memang tujuannya sama gitu kan. Nah, kalau puisi itu ditulis untuk sahabatnya, ini sudah kalimat pasif ya, Bang? Iya, udah kalimat pasif karena predikatnya ditulis itu diawali dengan imbuhan di atau dibubuhi dengan imbuhan di. Ya kan? Oke. Oke, Bang. Yang dodol, satu lagi ayo sebelum kita tutup. Yang lain, yang lain. Siapa yang mau mencoba? Aku, Bang. Oke, ayo, ajar. Apa yang kadang-kadang laku? Bener nggak, Bang? Ya, Dagangan. Kenapa dagangan mereka? Kenapa dengan dagangan mereka kadang-kadang laku? Gitu, Bang. Iya, subjek, predikat. Subjeknya dagangan. Bener Dagangan mereka. Predikatnya kadang-kadang laku. Ayo. Apa lagi? Objek tuh, Bang. Apa keterangan? Apanya? Kadang-kadang lakunya. Kadang-kadang laku itu sebagai predikat. Oh, sebagai predikat. Oke, satu lagi lah. Penutup lah ini. Terakhir. Sedikit aja, Bang. Apa itu, Bang? Berarti kan siapa, mengapa, apa gitu ya? Iya, untuk menentukan. Siapa itu subjek, terus mengapa itu predikatnya gitu ya? Iya. Apa itu objeknya? Betul. Oh, berarti walaupun dia kalau sudah ada siapa dan mengapa itu sudah oke kan? Iya, betul, Bang. Karena subjek dan predikat. Kayak ini, dagangan mereka kadang-kadang laku. Siapa dagangan mereka gitu ya? Iya. Subjek. Kenapa dagangan mereka tuh kenapa? Kadang-kadang laku gitu. Berarti enak kan? subjek predikat sudah oke gitu ya? Mantap. Oke, Bang, siap, Bang. Oke. Satu lagi lah, terakhir ini, betul-betul terakhir ya, penutup. Yang entok, gaji terasa kurang karena inflasi belum juga berakhir. Siapa yang terasa kurang? Kenapa inflasi belum juga berakhir? Suara siapa tadi itu? Aneta? Atau Dek Mary? Halo? Ayo, kalian mau apa kan? Mau ngikut giveaway-nya yang apa mengapa inflasi belum juga berakhir? Itu ya? Apa? Siapa?
siapa yang terasa kurang karena inflasi belum juga berakhir, atau apa yang Gaji. terasa kurang? Apa yang terasa kurang? Apa yang Gaji. kurang? Karena Gaji. inflasi belum berakhir, gaji. Iya, gaji, subjek. Terus Subjek. kenapa Ya. gaji? Kenapa gaji terasa kurang? Karena Iya, Inflasi. belum juga berakhir. karena inflasi belum juga berakhir itu sebagai Eh, keterangan. iya, keterangan sebab akibat. Ya, Kita udah keterangan. dari di depan. Karena inflasi belum berakhirnya. Karena Inflasi inflasi belum berakhir, koma, gaji terasa kurang. Sama kan kalimatnya? sama. Oke. Oke, ya. oke, mulai ngena sudah Mantap nih, kan? Bang. Mantap, Bang. Dapatlah pemahamannya nanti latihan soal pola kalimat sapu bersih lah ya 6 orang ini ya. Amin. Bismillah. Amin. Kalau nggak sapu bersih dendanya apa? Waduh. Dendanya Ya, harus ada Bang. peletupnya lah. Aku enggak Dendanya berani udah sudah dikasih begitu-begitu, soal Bang. lagi. Kapok, Bang. Hah? Aku enggak berani sudah begitu-begitu. Kapok aku. Kapok. Kayak sejenis kayak nazar-nazar gitu kan. Apalah itu istilahnya kan. Loh, Nanti kalau sudah begini ya. Enggak berani aku, Bang. Kapok sudah aku begitu. iya, ya, namanya ya harus ada resiko lah. Kita kan mau mencapai sesuatu ya harus ada, biar untuk pelecutnya kan harus ada apanya juga, Bang. Iya, kalau untuk pelecut oke, Bang. Siap-siap betul. Yowes lah. Oke lah, supaya kalian yang ikut giveaway-nya TWK itu tetap bisa ikut. Ini kan jam 6 ntar lagi kan? Itu kan jam 6 WIB. Kita akhiri aja ya. Nanti untuk Abang ikut juga tuh ya? enggak lah, kalau aku ngapain lagi? Kalau aku ikut untuk apa lagi ya? Udah kasih kesempatan. Kenapa? Iya. Bang Sul kan sudah suhu. Suhu, amin. Iya. Enggak. Bang, Kalian- kapan-kapan kita bahas tentang gini Bang, silogisme tuh Bang. Saya belum paham banget Bang. Oh iya, Yang insya soal Allah. kemarin itu. Ya, insya Allah. Yang penting kalian ada yang bisa memfasilitasi Zoom-nya lah, itu aja. Oke. Belajar Ikut aja, nanti. Bang. Bang, Ya. kasih pengumuman. Kasih pengumuman. Selanjutnya TWK. TWK. Ya nantilah, pokoknya difikskan dulu, pasti nanti dikasih apa, udah. Ya. Aman lah itu. Kan udah Bang, aku kirim materi itu kemarin. Iya. Bang, Oke, Bang, ya. Bang. Oke ya, biar kalian bisa ikut quiz giveaway-nya itu. Oke, Oke, kita Bang. Oke. hari Zoom kali ini, insya Allah akan ada lagi Zoom yang akan datang. Kita berharap bersama kan. Jadi semoga ada manfaatnya yang didapat dari Zoom ini. Semangat terus, jangan terlena dengan waktu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Duluan Terima kasih. ya. Yo, keluar duluan yo. Ya, Bang. Silahkan.